Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa haulai humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihu lima ughliq as-sabiqu liman sabaq al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan, memberikan kepada kita kesehatan, keimanan dan keislaman. Semoga kita bisa memanfaatkan kehidupan ini untuk senantiasa beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan semoga kita bisa meneladani beliau dengan keteladanan yang luar biasa yang telah beliau contohkan kepada kita dalam semua aspek kehidupannya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbicara tentang kebaikan-kebaikan di dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat mulianya, sifat-sifat sempurnanya, mengasihi seluruh makhluk hidupnya termasuk kita semua, yakni segenap manusia. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan menurunkan kitab suci dan mengutus para nabi. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia-manusia pilihan agar menyampaikan risalah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika para nabi menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia-manusia yang pada waktu itu mendengar, menyaksikan, diajak oleh para nabi itu untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, memberikan respon yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang menolak secara tegas dan nyata atas ajaran yang dibawa oleh para nabi kita. Ada pula di antara mereka yang menerima dengan tulus hati dan penuh kesungguhan atas ajaran mereka. Nah, ketika menyaksikan dan melihat penerimaan dan penolakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keutamaan para nabi yang telah diutusnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka atas keutamaan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, Allah Subhanahu wa taala sertakan di dalam diri para nabi itu sifat-sifat mulia. Sifat yang sangat menonjol pada para nabi adalah tentang kesabaran. Para nabi memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Sabar dalam menerima penolakan umatnya, padahal mereka diajak tidak lain dan tidak bukan hanya untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhiratnya. Ketika para nabi menerima penolakan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap para nabi mukjizat. Ada yang menggunakannya, ada yang belum menggunakannya.
ketika para umat menolak ajaran para nabi bersabar dengan sungguh-sungguh. Para nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa itulah yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini. Para nabi itu dikenal dalam Al-Quran dengan istilah ulul azmi. Ya, ulul azmi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kalian, bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, memiliki kesabaran dari para rasul-rasul. Keteguhan hati telah bersabar mereka. Teman-teman yang berbahagia, apa sebenarnya ulul azmi minar rusul? Ulul azmi dari para rasul-rasul itu, jadi tidak semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki gelar yang luar biasa ini, yakni gelar ulul azmi. Ulul azmi merupakan suatu gelar kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang memiliki ketabahan serta kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid, mengajarkan keislaman. Jadi para ulul azmi adalah memiliki kesabaran yang luar biasa. Pelajaran berharga bagi kita adalah kita juga sebagai siswa-siswi, sebagai umat para nabi atau umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mencontoh kesabaran mereka. Jadi kalau di masyarakat kita ada suatu istilah, telah habis kesabaranku, maka hal yang demikian tidak terjadi pada para ulul azmi. Kesabaran mereka tiada bertepi, kendati lautan memiliki tepi, namun kesabaran para nabi tidak bertepi. Itulah kesabaran para ulul azmi. Kesabaran dalam bidang apa? Dalam melaksanakan dan menerima penolakan, melaksanakan ajaran, melaksanakan perintah Allah, ataupun menerima penolakan dari umatnya. Arti lain dari ulul azmi adalah merupakan suatu gelar khusus yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa ketika berdakwah di dalam menyebarkan agama Islam, yaitu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi semuanya menyebarkan agama Islam, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Semuanya menyebarkan ajaran agama Islam. Artinya apa? Ajaran yang mereka bawa adalah ajaran untuk mengajak manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Teman-teman yang berbahagia, tentunya para ulul azmi minar rusul, ketika mereka terpilih menjadi ulul azmi, dan siapa saja mereka nanti kita akan bahas. Tentunya para nabi yang memiliki ulul azmi ini adalah memiliki ciri-ciri spesifik, memiliki ciri-ciri khusus, yang dengan ciri-ciri ini kita bisa berkuduah pada tahapan-tahapan atau pada batasan-batasan kita sebagai manusia. Karena para nabi diutus oleh Allah untuk kita contoh. Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tauladan. Di antara ciri-ciri para ulul azmi adalah nabi tersebut tentunya memperoleh, yang pertama memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa meneladani aspek ini? Ya, kita bisa meneladaninya. Walaupun jangan berharap kita akan mendapatkan wahyu, karena para nabi telah berakhir masanya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak akan ada lagi wahyu sebagaimana yang dimaksud dalam syariat Islam. Lalu apa pelajarannya? Berkuduah pada aspek seperti apa kita sebagai siswa-siswi sekolah Islam terpadu?
kita berkedua dengan berinteraksi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, terutama wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Meneladani ulul azmi tentunya dengan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mereka mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi dan sebagai hamba yang luar biasa sabarnya. Ini juga tentunya bisa kita teladani. Jadilah siswa-siswi yang penuh dengan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan kegiatan sekolah, sabar dalam melaksanakan tugas-tugas, sabar di dalam menghadapi teman-teman, sabar belum juga bisa bertemu para guru di sekolah secara offline. Karena kita semuanya sekarang masih dinyatakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini butuh kesabaran. Para guru butuh sabar karena harus menyajikan pembelajaran yang tidak terbayangkan sebelumnya. Para orang tua harus sabar karena harus langsung mendampingi putra-putrinya yang selama ini pada waktu-waktu pembelajaran di sekolah didampingi langsung oleh gurunya. Sekarang Allah SWT dampingkan mereka kepada ayah dan bunda. Para siswa bersabar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menjalankan tugas-tugas pengajaran dari para guru dengan tuntas dan ikhlas. Yang ketiga, para nabi ulul azmi itu memiliki azam, memiliki kemauan yang tinggi selama berdakwah. Nah, kemauan yang tinggi ini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi sekolah Islam terpadu SIT An-Nur. Oleh karena itu, ayo kuatkan azam, kuatkan kemauan kita. Karena kemauan yang kuat jauh lebih berharga daripada badan yang kuat misalnya, atau harta yang berlimpah. Badan yang kuat bisa melemah, harta yang berlimpah bisa sirna. Namun azam yang kuat mampu menghadirkan keduanya ketika Allah SWT menghendakinya. Adalah Syekh Ahmad Yasin. Karena azamnya yang kuat, walaupun dia harus duduk di atas kursi, tapi dia membuat para mujahidin, membuat para pejuang Palestina tetap berjuang demi kemerdekaan bangsa dan negaranya. Yang keempat, ciri para ulul azmi itu adalah memiliki seruan dakwah yang bersifat umum untuk manusia maupun makhluk lainnya. Terutama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ajarannya untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia, dari beliau diutus hingga nanti manusia-manusia akhir zaman, dan kita termasuk di antaranya. Belum pernah ada ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bertahan selama 15 abad atau sekitar 1500 tahun. Diyakini sepenuhnya oleh umatnya tanpa penyelewengan. Itu adalah berkah daripada kesabaran Nabi Muhammad SAW, dan beliau termasuk ulul azmi. Yang kelima, ciri ulul azmi menerima maupun wajib menyampaikan kitab samawi. Jadi memiliki kitab yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima wahyu, menerima ajaran-ajaran kebaikan yang disampaikan kepada umatnya. Yang keenam, memiliki kesabaran yang tinggi. Memang ada nabi yang sabarnya tidak setinggi ulul azmi. Ada, anak-anak sekalian. Ada nabi yang memiliki kesabaran yang berbeda-beda. Sama seperti bapak dan ibu guru kita. Sama seperti ayah dan ibu kita. Sama juga seperti kita dan teman-teman kita. Sabarnya berbeda-beda. Maka kemuliaan seseorang sangat memiliki korelasi hubungan ya, dengan kesabarannya. Semakin sabar seseorang, semakin mulia. Begitulah para nabi. Misalnya Nabi Yunus alaihissalam. Kita bisa menyimpulkan Nabi Yunus, atau kita bisa belajar Nabi Yunus ketika berdakwah dan kaumnya menolaknya,
Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Yunus alaihissalam ketika naik sebuah kapal. Kemudian kita tahu kapal itu menjadi berat dan harus dikeluarkan penumpangnya. Karena ada penumpang yang membawa beban yang sangat berat, yakni beban dakwah, beban mengajarkan tauhid kepada Allah. Kemudian kita tahu Nabi Yunus kemudian atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya, dimakan oleh ikan hiu atau oleh ikan, ya, bukan ikan hiu, oleh ikan. Yang di dalam perut ikan itu kemudian Nabi Yunus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus menyadari bahwasanya kaumnya tidak boleh ditinggalkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima zikir dari Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus ya. Hud dalam Al-Quran disebut dengan Hud. Berbeda kesabarannya dengan misalnya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dan kaumnya sedikit sekali yang beriman. Teman-teman yang berbahagia, yang ketujuh ciri dari ulul azmi adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya agar diterima atau mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad SAW berdoa untuk kaumnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, kepada umatku, karena mereka belum mengetahui hakikat daripada tauhid ini. Yang kedelapan atau yang terakhir yang disarikan oleh para ulama yang menjadi ciri para ulul azmi. Di antara para ulul azmi adalah senantiasa di antara nabi-nabi yang Allah SWT pilih sebagai ulul azmi, mereka senantiasa memohon kepada Allah SWT agar kaumnya tidak diberikan azab. Walaupun ada doa yang dikabulkan, ada yang tidak. Nanti kita akan tahu siapa di antara nabi-nabi yang kaumnya tidak diadab. Yani kita, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan azab kepada kaumku. Karena Nabi Muhammad begitu sayang sama kita. Bahkan hingga akhir hayatnya, kalimat yang keluar dari lisan mulia beliau adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Apa kabarnya mereka? Ya Allah selamatkan mereka dari azab-Mu. Bahkan di sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah sakaratul maut itu sakit? Malaikat Jibril tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Jibril membacakan ayat dari surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nabi Muhammad mengerti dengan itu ada jawaban sakaratul maut itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Lalu Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, ya Allah timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepada aku, biarlah aku yang merasakannya. Lihatlah, ulul azmi minar rusul diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, menurut para ulama, Imam Ibnu Katsir misalnya ya, menyampaikan bahwasanya ulul azmi di antara para rasul itu di antaranya adalah satu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama lebih dari 950 tahun. Walaupun kemudian pada akhirnya Allah SWT timpakan azab kepada umatnya dengan didatangkan banjir bandang, banjir besar yang melanda seluruh bumi dan menenggelamkan seluruh orang yang tidak beriman. Yang tidak tenggelam hanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Seluruh penentangan dari kaumnya dihadapi dengan kesabaran. Bahkan ketika pada akhirnya
Nabi Ibrahim harus menghadapi ujian. Kita tahu Allah SWT berikan ujian kepada Nabi Ibrahim melalui umatnya, yakni melalui kekuasaan Namrud, laknatullah, dibakar Nabi Ibrahim. Lalu Allah SWT berfirman, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim pada akhirnya, Namrud dan pengikutnya harus menghadapi siksa dari Allah SWT. yakni Allah kirimkan nyamuk, Masya Allah, hanya nyamuk yang kemudian membinasakan atau mematikan Namrud dan kaumnya yang menolak ajaran Nabi Ibrahim. Teman-teman sekalian, yang ketiga ulul azmi minar rusul adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel sebagai umatnya luar biasa bandelnya, tapi Nabi Musa alaihissalam bersabar atas kebandelan mereka. Walaupun kemudian kita tahu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah SWT di laut dan menyelamatkan Bani Israel. Setelah diselamatkan Bani Israel, umat Nabi Musa, namun mereka kemudian menyembah anak sapi dan Musa tetap bersabar mendakwahi mereka. Betapa hebat Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Ulul azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya bangsa Romawi atau bangsa Yahudi. Kaumnya kemudian sebagaimana kita yakini dalam keyakinan kaum muslimin, Nabi Isa diburu dan ingin dibunuh. Diburu dan ingin dibunuh. Allah SWT selamatkan. Bahkan lihat, ada Nabi diburu dan ingin dibunuh, Allah selamatkan. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Hingga hari ini beliau masih di langit dalam kepercayaan kaum muslimin. Lalu Allah serupakan muridnya yang berkhianat, ya, diserupakan seperti wajahnya yang disangka oleh orang-orang yang memburu adalah disangka sebagai Nabi Isa. Dialah yang kemudian ditangkap dan disalib, bernama Yudas. Dalam keyakinan kaum muslimin, Isa alaihissalam hari ini ada di langit dan nanti di akhir zaman akan Allah turunkan. Di akhir zaman. Dan ulul azmi yang kelima atau yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Dari para nabi-nabi ulul azmi ini kita belajar kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa,